Selat Hormuz memanas pasca aksi provokasi Amerika Serikat dengan mengirim kapal perang memasuki Selat Hormuz tanpa berkoordinasi dengan Iran. Setelah Iran menembakkan 2 rudal untuk menghalau kapal perang tersebut, Amerika Serikat justru dilaporkan menyerang kapal sipil Iran hingga dilaporkan membunuh 5 orang. Di sisi lain, Uni Emirat Arab yang merupakan sekutu Amerika Serikat mengklaim mendapatkan serangan dari Iran untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata yang rapuh dimulai pada awal April lalu. Kita akan langsung membahasnya bersama pakar strategis PPAU, alumni US Air War College, mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI Angkatan Udara Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Syarki, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Syarki? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi memanas lagi, Selat Hormuz kembali menegang. Apa yang terjadi kemarin mungkin bisa diberikan gambaran besarnya Pak Syarki? Ya, jadi yang terjadi adalah di sini bisa lihat, ini adalah kembali saya peta besar dulu ya. Ini Iran yang besar ini kemudian berhadapan dengan negara-negara Teluk yang merupakan sekutu Amerika karena memiliki banyak pangkalan Amerika di sini, dan ini ada Jordan, dan ini adalah Israel yang negara kecil ini yang menjadi musuh utama Iran, atau Iran itu musuh utama Israel ya, karena memang ingin menjadi hegemon atau menjadi penguasa di Timur Tengah ataupun yang siapa paling kuat, dan itu juga terkait dengan isu Palestina ya, dan ini ada Lebanon. Dan yang terjadi adalah sekarang adalah Iran menguasai Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz ini tidak bisa dimasuk yang lain. Iran memblokade Selat Hormuz untuk Amerika dan kawan-kawan. Artinya semua yang kapal yang habis mengisi minyak di negara lawannya ini adalah termasuk yang diblokade, karena itu adalah hak Iran untuk membalas karena dia merasa terancam keamanannya. Tapi di sisi lain Amerika membalas dengan memblokade Iran. Akhirnya Iran merasa tetap membuka blokade yang harusnya dibuka, tapi karena diblokade ulang ya terpaksa dibuka. Akhirnya alhasil 20% daripada minyak dunia tidak bisa lewat. Tetapi sebetulnya dari 20 juta barel yang ada setiap hari harus keluar, sebetulnya Saudi Arabia di sini sudah ada suatu, di sini sekitar 7 juta barel atau 6 juta barel keluar lewat satu di sini, pelabuhan di sini. Ya di sini namanya Janbu namanya. Kemudian Uni Emirat itu di sini namanya pelabuhan Fujairah, keluar dari sini sekitar 2-3 juta. Artinya Uni Emirat sebetulnya bisa mengekspor langsung lewat sini. Nah, ini yang sekarang jadi masalah adalah Iran pada saat dia diganggu dengan mau masuk untuk menerobos dengan Project Freedom-nya Presiden Donald Trump, itu mengakibatkan terjadi konflik, yaitu Iran menembakkan rudal peringatan yang diklaim bisa mengenai, tapi mungkin juga tidak, atau mungkin sekedar peringatan, dan juga mengantarkan pesan dengan menghantam di Uni Emirat. Untuk menghantam di Fujairah, itu Iran membantah, karena kemungkinan ada false flag ataupun operasi cipta kondisi atau operasi intelijen yang ini, karena kebetulan Amerika juga memiliki drone yang mirip dengan digunakan untuk menyerang Fujairah. Iran menyebut itu karena United States adventurism ya Pak, istilah yang digunakan oleh Iran ya, menyerang di Fujairah itu. Lebih bagus, lebih banyak lagi menyebutkan sebagai operasi bajak laut. Dan hal ini juga dikatakan oleh Donald Trump dengan bangga. Wah, para angkatan laut kita seperti bajak laut menangkap ini. Malah Donald Trump malah menggarisbawahi pernyataan Iran bahwa angkatan laut Amerika itu adalah seperti halnya bajak laut. Itu khas Trump sekali ya. Ya. Nah, ini Oman ya. Kita lihat Oman, bisa dibesarkan ini yang layar yang besar. Kita coba, kita akan zoom in supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti apa Pak kondisinya? Jadi ini peta yang besar, ini negara Iran, ini negara Teluk di depannya, dan ini Oman. Ya. Oman itu unik ya, karena Oman itu memiliki wilayah sampai di sini, kemudian ujung daripada teluk ini adalah Oman. Jadi dia di selanya adalah Uni Emirat. Jadi disebut dengan Tanjung Oman, ya Tanjung Oman. Dan di sini Oman, ujung sini Oman milik. Karena pada saat kemerdekaan Uni Emirat dari Inggris, maka ada wilayah sini yang tidak mau ikut sama Uni Emirat, tapi dia ikut sama Oman. Oman yang kerajaan dari lama. Jadi itu yang terjadi, yang di sini ikut sama kerajaan Uni Emirat. Jadi akibatnya Oman yang memiliki kekuasaan di ujung daripada ini, di lingkar Strait of Hormuz. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Oman itu sepotong sini ada distriknya, dan di sini, nah ini dipotong. Nah, di sini ada namanya pelabuhan Fujairah. Pelabuhan Fujairah ini yang menyalurkan, kalau di sini tidak bisa menyalurkan minyak, ada pipa minyak ke sini. Dan ini setiap hari bisa rata-rata 2 juta barel lewat sini. Sama halnya dengan Arab Saudi, dia di sana di Laut Merah dia. Nah, sini ya.
Dan ini kemarin diserang. Iran menolak, menyatakan menyerang. Tapi ada saksi mata mengatakan, wah drone menyerang sana. Nah, pertanyaannya, untuk apa mengirim drone jauh dari sini lewat sini? Berarti kan lewat sini ditangkis. Berarti drone ini kemungkinan drone itu mungkin menyasar dari lokasi di sini. Karena kebetulan Angkatan Laut Amerika memiliki drone yang mirip tiruannya Syahid, namanya Rudal Lucas. Drone Lucas yang mirip sekali. Betul. Dan ini pertanyaannya, apakah betul ini diserang oleh Iran ataupun false flag seperti yang dilakukan oleh Israel dulu dengan pada saat penyerangan oleh Iran, karena ada beberapa sasaran minyak, kilang minyak atau penyimpanan minyak yang diserang oleh Israel dengan tujuan menuduh Iran yang melakukan serangan. Nah ini masih menjadi tanda tanya. Polanya kurang lebih sama ya Pak Sarki. Jadi kemarin pada saat kapal Amerika Serikat itu masuk melalui titik mana yang akhirnya dihantam 2 rudal Iran tersebut? Jadi di sini, sebetulnya tiap hari di sini tuh banyak kapal yang lewat keluar gini. Di sini kita lihat ini, jangan dilihat ini jaraknya ya, ini jaraknya lebar sekali ya, ini 20 miles. Tapi jarak dari sini ke sini itu lebar sekali. Ini mungkin sekitar hampir 500 km ya, atau 500 km lebih. Dan ini masih dibatasi oleh rudalnya, sehingga praktis kapal-kapal Angkatan Laut Amerika di sini. Jumlahnya hanya sekitar selusin atau lebih sedikit lah. Kapal menjabar tentu banyak sekali yang bocor. Apalagi kalau dia jalan berlayar melewati pinggir sini, masuk ke daerah Pakistan. Jadi kalau menyebarkan sekitar 10 kapal lewat sini, mungkin 3-4 kapal ketangkap, suruh balik, yang lainnya bebas. Amerika tidak berani menyita langsung, kebanyakan disuruh balik. Tapi dari 3 yang ini yang banyak yang lolos. Bahkan pada hari 2 kapal, jadi Amerika itu memiliki kapal bendera Amerika, tidak kapal tanker tapi kapal kargo yang bisa lewat sini, ya dia lewat. Kemudian dijemput oleh kapal di sini Amerika di sini yang masuk dalam, jadi tidak masuk sini kapal Amerika, tapi dijemput di sini kemudian balik. Nah, ada kapal yang dilakukan tembakan, tetapi tembakannya itu sebenarnya tembakan peringatan saja untuk mengatakan kamu bahaya di sini. Karena mana, cukup Pak? dengan tembakan saja, maka asuransi Lloyd di London sudah langsung menaikkan tinggi sekali biayanya, sehingga praktis tidak untung bagi kapal untuk lewat. Menembakkannya dari titik mana Pak Iran? Di sini sepanjang pantai ini Sepanjang pantai banyak itu. sekali. Jadi Iran tidak menggunakan kapal, tapi menggunakan Angkatan Laut Iran tuh berada di pantai-pantai ini. Dan pantai ini berupa pantai banyak kan tebing ya, sehingga cukup riskan bagi kapal. Tetapi saya melihat bahwa kok kapal Amerika bisa lolos? Ya mungkin barter. Karena pada saat yang sama ada 3 kapal Iran lewat. Jadi pesawat 2 kapal Amerika itu lewat, ada 3 kapal Iran yang lewat. Barter dengan mekanisme apa? Artinya ada kesepakatan yang sebenarnya kan tentara Amerika itu tidak suka perang seperti ini. Mengorbankan nyawa orang lewat dihajar dengan rudal itu apa? Ya mungkin di belakang layar, toh mereka punya teman di Pakistan atau apa, ya nanti oke, kamu lewat, saya lewatin beberapa orang gitu kan. Mereka semua kan patuh pada pimpinannya, tapi di lapangan contohnya pada saat di sini ada pesawat jatuh C-130 di sebelah sana ya, di sebelah sana. Kemudian ada pesawat F-15 jatuh, kemudian ada pencarian segala macam. Tapi yang jelas ada 2 Hercules yang dibakar daripada ditemukan. Tapi orang-orang itu balik pakai pesawat C-1295-nya pasukan khusus Amerika, 3 pesawat landing dan pergi. Loh kok bisa pergi dengan tenang seperti yang lain ditembak jatuh atau dihancurkan? Ya berarti kan ada di belakang layar kesepakatan, ya udah kamu pergi aja silakan. Ya sama seperti ini, kemungkinan itu. Karena kan muter lewat sini kok bisa lolos tanpa ditembaki. Tapi ada yang lain ditembaki, yang punya Korea ditembaki, tapi yang dual, yang beri warning untuk kamu nggak bisa lewat. Tapi yang lain bisa lewat. Tapi kalau dari benderanya kan terlacak di marine traffic, Pak. Apakah artinya harus ada kan dimatikan dulu? Dimatikan. Transpondernya dimatikan lewat situ. Jadi praktis sebetulnya sangat riskan lewat sini, tapi bisa lolos berarti memang dia mengizinkan lolos. Sudah gitu aja. Nah yang disebut diklaim Project Freedom oleh Amerika Serikat, itu kan klaimnya karena request atau permintaan dari negara-negara yang kapalnya tertahan, Pak. Itu yang diklaim itu, yang dimaksud tuh di mana sih Pak kapal-kapal yang tertahan itu? Di sini ada 2.000 kapal kargo, kapal tanker sih. 2.000 buah berada di sisi sebelah kiri ini yang tidak bisa keluar. Sebagian keluar, pelan-pelan keluar dengan ini, tetapi sekitar 2.000 yang ada di situ. Jadi di dalam sini. Ada 5 kapal bendera Amerika, 2 sudah lewat. Kemudian ya gini loh. Kalau dia tunduk pada maunya Iran, Donald Trump itu kelihatan lemah. Maka dia harus jangan mau tunduk. Dia kan meskipun kamu saya terima, tapi saya sandera kamu, saya blokade kamu, saya serang kamu. Jadi dia biar kelihatan tetap strong, tetap kuat.
ya dia lakukan hal-hal seperti itu, statement yang tidak benar atau hal-hal yang dibutuhkan. Kenapa? Karena sebetulnya Amerika sangat tidak berdaya buka ini. Apapun yang dilakukan tetap aja Selat Hormuz itu dipegang sama Iran. Karena dia punya kapal berupa daratan yang tak terkalahkan, yang bagaimana dia menghancurkan. Kenapa? Kalau dia lakukan serangan, orang bilang, tapi kan Iran sudah mengaku menyerang, kenapa tidak dihancurkan? Yuk. Dia bisa mengirim menghancurkan, dan masalahnya akibatnya kan Iran membalas. Kalau membalas menghancurkan kilang-kilang minyak ataupun pelabuhan lain, kan itu menambah harga minyak makin naik. Asuransi kapal makin naik. Malah untungnya apa untuk Amerika? Kepentingan Amerika adalah apapun lewat di sini harga turun. Itu yang pentingan Amerika. Soal perundingan nuklir, itu kan Iran udah bilang, udah nanti kita runding belakangan. Yang penting sekarang kita buka ini bebas dalam 30 hari, semua bisa keluar, bisa lewat, bisa ini, aman, semua senang. Tapi nggak mau, yang penting nuklir dulu. Seberapa penting sih nuklir? Nuklirnya katanya terpendam di bawah tanah. Masih 60%. Itu kan jadi bom nuklir masih jauh dari panggang dari asap dari api kan. Bayangkan, dia masih 60% nuklir katanya terbenam di dalam Fordo sana yang habis dihancurkan, akhirnya harus digali lagi. Tapi yang jelas itu masih 60%. Lah terus ancaman nuklir apa? Kan bisa diomongin besok-besok juga nggak masalah. Dan ada inkonsistensi juga ya Pak. Pete Hegseth menyebut sudah obliterated. Tapi katanya masih ingin menghancurkan, ada inkonsistensi pernyataan. Dari mereka berbohong apapun, yang penting orang dia bisa menjawab, orang senang. Gini loh. Mereka punya pemilih-pemilih yang sangat loyal, yang apapun kebohongan yang disampaikan diterima saja. Yang penting mereka tetap merasa bahwa MAGA, Make America Great Again ini benar, sukses. Nah itu yang dilaksanakan, ya namanya propaganda ya. Tapi banyak orang lain menjadi ini kok seperti ini kan bohong. Makanya kemarin Pete Hegseth, si Menteri Perang ini, dicuci kan di Kongres tuh. Dan dia dengan tenangnya, atau mungkin dengan tidak tenang juga saya nggak tahu, dia jawab dengan segala kebohongannya disampaikan, malah dia melabrak gini gitu. Ya itu yang kelihatan bahwa orang Amerika harusnya nggak seperti itu. Tapi orang nggak punya malu, orang nggak punya ini. Dan itu tetap aja dibela sama orang-orang pendukungnya yang... Sampai perlu mengutip Injil palsu ya Pak, dari Pulp Fiction ya, ayat-ayat dari Bible. Ayat-ayat palsu dia masukkan lah itu. Nah Pak, ini kan tadi ada banyak yang stranded ya istilahnya di sini kalau menggunakan istilah dari Amerika Serikat. Sementara Iran menegaskan kalau mengikuti koordinasi dengan Iran sesuai dengan yang ditetapkan, boleh kok lewat, diizinkan, termasuk kalau tidak salah India yang merupakan sekutu dari Israel, diizinkan selama lewat koordinasi. Lewat mana Pak itu yang diizinkan dengan lewat sini. Iran? Lewat di bawah hidungnya Iran, di bawah hidungnya Oman, ya lewat sini, lewat saja biasa gitu. Tapi karena dikasih tanda mungkin ada kapal pandunya untuk melewati tempat yang tidak ada ranjau ya. Lewat sini, udah bayar mungkin nggak juga kan, tergantung negaranya masing-masing. Kalau temennya nggak, Iran tuh bukan temannya Israel, Iran tuh temannya India tuh temannya Iran. Karena secara keturunan, secara garis itu mereka lebih dekat dengan Iran. Golongan Arya kan. Jerman, Iran, India itu kan satu keturunan itu sebetulnya. Satu ras gitu lah. Nah itu tapi dengan Israel itu ya soal aja lah, karena Pakistan dekat sama Iran pada saat ini, ya India dekat sana, hanya keseimbangan aja, balance of power. Tapi lepas dari itu, secara Iran sama India tuh baik-baik saja. Artinya bisa ditegaskan yang dilakukan Iran kemarin itu menghalau, apakah itu bisa dibenarkan sesuai hukum internasional? Oh ya, karena Iran kan diserang oleh Amerika dengan tindakan ilegal. Serangan itu unjust war. Jadi itu war by intent. Jadi perang karena dia mau nyerang. Tapi tidak dibenarkan karena mereka sedang berunding dan Iran sudah hampir setuju dan semua setuju, tiba-tiba diserang karena nggak puas gitu. Itu kan ilegal. Dengan berdasar dari perang ilegal itu, maka Iran membalas menyerang semua pangkalan Amerika, termasuk yang di negara Teluk, dan yang di negara Teluk yang nggak bisa komplain. Kenapa? Karena mereka mempunyai perjanjian kerjasama pertahanan dengan Amerika. Artinya mereka sekutu Amerika kan, bukan proksi lagi, sekutu lebih tinggi levelnya. Ya dihancurkanlah di sini. Pangkalannya pangkalan Amerika di situ. Dan meskipun mereka pangkalan itu dilindungi oleh rudal-rudal pertahanan udara milik negara-negara ini, ya juga dihancurkan juga. Karena mereka menjadi alat daripada musuhnya. Nah, selain itu dia juga melarang Amerika dan negara sekutunya masuk, lewat atau keluar, bergerak nggak boleh. Sah dia, kenapa? Dia kan bela diri. Pasal 51 daripada Piagam PBB menyatakan bahwa
setiap negara bila serang, dan dia bela dirinya dengan menyerang balik dan menutup demi keamanan. Dia menutup Selat Hormuz dari Amerika dan sekutunya. Siapa sekutunya? Ya Uni Emirat, Qatar, Manama, Saudi. Orang bilang, loh kok sekutunya bukan sekutunya? Loh gimana nggak bukan? Dia punya pangkalan di Arab Saudi. Dia punya pangkalan di Qatar, di Manama malah markas besar Armada kelima. Di sini punya pangkalan. Kemudian saat perang dari sini terbang pesawatnya menyerang, dari sini pangkalan, dari sini drone menyerang, dari sini radar-radarnya. Nah terus kalau bukan kawannya Amerika terus apa namanya? Diizinkan menggunakan wilayah udara ya. Artinya alasan Iran bahwa ini dilakukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional itu valid ya. Kalau karena alasan-alasan itu ya Pak ya. Pak, kemudian kami putarkan ini ada jurnalis-jurnalis diajak untuk melihat langsung yang terjadi di Selat Hormuz. Mereka melihat peta baru yang dikeluarkan oleh ARGC terkait dengan kendali di Selat Hormuz. Nah, ada yang menyebut bahkan ini kemenangan bagi negeri-negeri Global South karena hanya kali ini akhirnya berani melawan huge hegemon yang selama ini dilakukan Amerika Serikat. Nah itu artinya apakah akan ada dinamika yang terjadi di sini Pak? Ya peta baru itu membuat garis di sini dan garis di sini. Dua garis itu menyatakan bahwa di sini adalah wilayah internasional dengan ada separuh batas wilayah 12 nautical mile dari pinggir pantai Iran, 12 nautical mile di pinggir pantai sini, tengahnya wilayah internasional. Tapi di sini karena dia letaknya cuma 21 nautical mile, berarti dibagi dua antara Oman ini dan Iran, serta sedikit ada wilayahnya Uni Emirat ya di sini. Tapi di sini berarti siapa yang lewat dia masuk wilayah kedaulatan daripada Iran dan kedaulatan daripada Oman. Itu yang dimaksud dengan itu. Kenapa disebut sekarang punya kebanggaan Dato dari ini? Karena Amerika nggak berdaya sama sekali. Apapun dikatakan, dilakukan, diancam-ancam. Amerika kan bahkan sudah ngajak, ayo ke Eropa, kamu bantu saya. Begitu nggak mau diancam-ancam. Dari macam itu minta bantuan lagi. Ke Timur, ke Jepang, Korea, kemana? Nggak mau juga. Tidak ada yang mau. Kenapa? Ya karena Trump kan nggak selamanya ada di Amerika. Amerika kan akan hidup terus tanpa Trump. Tetapi kalau sekarang ngikuti Trump, semua tenggelam bersama-sama Trump kan. Dan sudah mulai berani vokal ya Pak negara-negara tersebut untuk menolak permintaan. Bukan berani saja, sudah menyatakan bahkan Kanselir Merz mengatakan Amerika ini Amerika ini sudah dijatuhkan levelnya oleh Iran. Humiliated, saya tidak menerjemahkan sebagai dipermalukan, tapi dibuat levelnya jatuh. Jadi lebih tepat humiliasi itu dibuat jatuh levelnya sehingga tidak pantas menyerang negara adidaya khususnya di Timur Tengah. Oke, Pak Syarki, ketegangan yang terkini itu kan terjadi karena ada pernyataan dari UAE ya bahwa pelabuhan Fujairah ini diserang oleh Iran. Nah itu apa yang mungkin terjadi Pak? Karena Iran menyatakan itu bukan. Langsung Inggris menyatakan mencela ini Iran. Langsung negara-negara lain mencela Iran segala macam. Iran sendiri, saya tidak menyerang ke sana. Dengan situ kan timbul keraguan. Ada fasilitas minyak juga di situ. Oh iya, Fujairah ini adalah, nah ini kan nih Teluk biasa Teluk. Fujairah ini adalah satu-satunya tempat di mana ada pelabuhan yang bisa minyak keluar 2-3 juta barel sehari. Jadi gini, dari Teluk Persia ini seharusnya ada 20 juta barel sehari. Tetapi yang sekarang tertahan 12. Kenapa? Sekitar 6-7 juta barel lewat Laut Merah, Arab Saudi. Kemudian sekitar 2-3 juta barel lewat sini. Lewat yang tadi pakai ini Pak? Iya, lewat sini, Fujairah. Kenapa? Karena Fujairah ini di luar Teluk Persia. Dia berada di Teluk Oman. Teluk Oman. Sehingga bisa langsung pergi dari sini. Nah itu artinya kalau memang ada kemungkinan false flag operation, tujuannya apa Pak Syarki? Tujuannya agar Iran kelihatan bersalah. Ada alasan untuk menyerang, menggalang bersama-sama Iran ini. Tetapi kan tujuan itu juga nanti bisa harus dibuktikan apakah itu betul Iran yang mengirim atau tidak. Betul ini Uni Emirat diserang. Tapi yang diserang Uni Emirat itu adalah di kota di dekat Dubai, di Abu Dhabi, di pangkalan-pangkalan. Di sini tidak. Iran menolak. Saya tidak menyerang di sini. Nah itu. Yang lain ya betul diserang. Karena pangkalan itu dan tadi. Memang Uni Emirat kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lalu mendatangkan Iron Dome dari Israel. Satu paket Iron Dome untuk melindungi antara Abu Dhabi dan Dubai. Nah artinya itu kan sekarang masih menjadi saluran penting untuk minyak bagi Amerika Serikat. Kalau sampai memang false flag, kenapa sampai? Kalau ada serangan dari arah Iran, ya dari Iran ke sini, ya itu mestinya kan ditangkis oleh Iron Dome.
Karena Itu mereka rudal Shahed, memiliki kemampuan drone Shahed itu ya. Itu drone yang pelan loh, speednya cuma 180 km per Mereka jam. punya kapasitas untuk melakukan itu ya, untuk menangkis ya, dengan teknologi yang mereka miliki ya. Bukan. Uni Emirat itu Emirat mengundang Israel, satu batalion, jadi satu dari orang-orang Israel itu datang ke sini memasang peralatan Iron Dome di Dubai ini dan ini untuk melindungi Uni Emirat. Oke. Termasuk di Fujairah. Nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa masuk ke sini drone yang kecepatan 180 km per jam yang dengan mudah disikat oleh Iron Dome. Di situ yang tidak masuk logika ya. Dan mungkin itu menjelaskan ya Pak Syarki terkait dengan American adventurism. Jawabannya adalah itu. Iya, makanya nekat, Iran menolak sembrono. mengatakan dia nyerang. Maksudnya loh, kan sudah dilindungi Iron Dome, bisa menghalangi rudalnya Iran, bisa menghalangi macam-macam. Loh kok tidak bisa melindungi di sini, kan aneh sekali. Oke, baik Pak Syarki, terima kasih. Sama-sama. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang ada tuh bisa dijelaskan dengan melalui penjelasan peta ini. Sekali lagi terima kasih atas analisis Anda yang komprehensif, Ya, Pak terima Syarki. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.